أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan sebutkan atau sampaikan penjelasan tentang urutan tata cara wudhu mulai dari awal hingga akhir, lengkap dari fardu-fardunya hingga sunnah-sunnahnya. Nah, sebelum kita melakukan wudhu, tentunya kita harus persiapkan terlebih dahulu airnya. Syaratnya airnya harus tohir mutohir atau suci mensucikan. Jadi kita pastikan airnya yang mau kita gunakan adalah yang suci dan mensucikan. Kemudian kita juga harus pastikan bahwa pada anggota tubuh, anggota wudhu maksudnya, baik itu muka, tangan ataupun kaki, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air, baik itu kepada kulit, rambut, ataupun kuku. Setelah semua dipersiapkan, maka kita awali wudhu dengan membasuh kedua telapak tangan. Jadi ini kita basuh sunnahnya sampai 3 kali. Nah, ketika membasuh telapak tangan ini, kita dianjurkan atau disunnahkan untuk membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang perlu diingat ketika kita wudhu di kamar mandi, di toilet atau WC, maka cukup kita baca di dalam hati dan tidak diucapkan di lisan. Artinya bismillahnya cukup kita baca di dalam hati saja. Setelah basuh kedua telapak tangan, kemudian kita lanjutkan dengan berkumur. Kita disunahkan untuk berkumur, yakni caranya kita masukkan air ke mulut, kemudian kita putar di mulut supaya kotorannya bisa keluar. Setelah itu kita keluarkan airnya. Nah, berkumur ini sunnahnya dilakukan sampai 3 kali. Setelah berkumur kemudian kita lanjutkan dengan membersihkan lubang hidung. Caranya kita masukkan airnya ke dalam hidung, kemudian setelah itu kita semprotkan. Tujuannya adalah supaya kotoran yang ada di dalam hidung ini benar-benar hilang atau benar-benar keluar. Setelah itu kemudian kita dianjurkan atau disunahkan untuk membaca niat wudhu. Membaca niat wudhu seperti yang sudah biasa kita kenal, niatnya adalah nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan melakukan fardunya wudhu yang pertama, yakni niat. Nah, niat wudhu ini dilakukan bersamaan ketika kita membasuh muka. Jadi niat ini kita lakukan di dalam hati. Jadi ketika kita membasuh muka yang pertama kali, maka kita niatkan dalam hati bahwa kita niat untuk wudhu. Nah, berikutnya kita basuh wajah. Untuk basuhan wajah ini, yang wajib adalah mulai dari ini batas atasnya adalah mulai dari tumbuhnya rambut sini sampai dengan dagu. Kemudian untuk lebarnya dari mulai telinga sebelah sini sampai dengan telinga sebelah sini. Ini batasan ini harus terkena air semuanya, baik itu kulit ataupun juga rambut. Termasuk yang penting untuk diperhatikan adalah bila ada kotoran di mata sini, ini harus dihilangkan. Karena ini termasuk bagian dohir yang harus terbasuh air. Bagi laki-laki, kalau misalnya ia punya jenggot yang tipis, jenggot sini yang tipis, maka ini harus terbasuh air. Akan tapi jika jenggotnya itu tebal, maka cukup di sela-sela saja, di sela-sela dengan jari seperti ini. Nah, ini untuk fardunya. Kemudian untuk sunnahnya ketika membasuh wajah,
Yang pertama adalah kita basuh wajah ini sampai 3 kali. Jadi wajibnya adalah 1 kali, tapi sunnahnya adalah kita basuh sampai 3 kali. Kemudian termasuk sunnahnya adalah kita lebihkan basuhannya. Jadi kalau tadi yang wajib sampai dagu, kalau sunnahnya adalah sampai bawah dagu sini, bahkan sampai permukaan dari sini. Jadi lebihkan basuhannya sampai sini. Ini namanya hurroh istilahnya, yaitu melebihkan basuhan wajah. Setelah membasuh wajah, kemudian dilanjutkan dengan fardunya wudhu yang ketiga, yakni membasuh kedua tangan. Nah, membasuh kedua tangan ini yang wajib adalah mulai dari ujung jari sampai dengan siku sini. Baik itu kulit ataupun rambut harus terbasuh air semuanya. Termasuk misalnya kalau di bawah kuku ini ada kotoran, ini harus dihilangkan. Kukunya kalau misalnya ada catnya atau ada kuteknya, kalau perempuan, ini harus dipastikan bahwa ini tembus air. Kalau misalnya nggak tembus air, harus dihilangkan, harus dikerok terlebih dahulu, supaya ini bisa sampai kuku airnya. Kemudian penting juga diingat kalau misalnya pakai cincin atau pakai ake kalau laki-laki, ini harus diputar seperti ini, biar bawahnya ini terkena air. Atau kalau lebih mudah bisa dicopot nanti dipakai lagi. Nah, ini untuk fardunya. Kemudian untuk sunnahnya ketika membasuh kedua tangan, yang pertama adalah kita mendahulukan tangan sebelah kanan. Jadi kita basuh tangan sebelah kanan terlebih dahulu sampai sini. Ini sudah terbasuh air semuanya. Kemudian baru tangan sebelah kiri. Nah, masing-masing, baik itu tangan sebelah kanan kita basuh sampai 3 kali sunnahnya. Kemudian tangan sebelah kiri juga sampai 3 kali. Termasuk pula sunnahnya ketika membasuh tangan adalah menyela-nyela jari. Jadi jarinya di sela-sela, caranya seperti ini, bisa seperti ini. Ini untuk tangan kanan. Kemudian untuk tangan kiri juga seperti ini, ya. Atau bisa seperti ini, ya. Seperti ini. Kemudian juga termasuk sunnahnya wudhu adalah adalku ketika membasuh tangan. Jadi digosok, tangannya itu digosok, dibersihkan, tidak hanya mengalir tapi digosok. Nah, termasuk juga sunnahnya ketika membasuh tangan adalah melebihkan basuhannya sampai lengan. Jadi kalau wajibnya kan sampai siku. Kalau ingin yang sempurna atau sunnahnya sampai lengan sini, baik itu yang tangan sebelah kanan dan juga tangan yang sebelah kiri. Setelah selesai membasuh kedua tangan, kemudian dilanjutkan dengan fardunya wudhu, yakni mengusap sebagian kepala. Jadi bukan membasuh tapi mengusap. Caranya adalah kalau menurut mazhab Syafi'i, kita cukup mengusap sebagian kepala, bisa rambut ataupun kulit. Kita basuhi airnya, ya ini kalau misalnya pakai 1 jari ini boleh. 1 jari kita basahi air, kemudian kita usapkan di sini, usapkan bagian kepala yang masih dalam batas kepala, bisa rambut atau bisa kulit. Jadi kalau misalnya yang diusap ini hanya 1 rambut saja, ini sudah sah, sudah cukup. Nah, ini kemudian sunnahnya kita usap sampai 3 kali. Jadi tidak hanya 1 kali, tapi sunnahnya sampai 3 kali. Kemudian lebih sempurna lagi, kita mengusap keseluruhan kepala. Jadi kalau tadi wajibnya adalah sebagian kepala, kalau sunnahnya adalah keseluruhan kepala ini kita usap dengan air. Caranya, kita basahi tangan kita dengan air, kemudian kita usapkan seperti ini. Kita usapkan dari sini, kemudian ke belakang, kemudian kita tarik ke depan lagi seperti ini. Nah, ini diulang sampai 3 kali, sunnahnya sampai 3 kali. Setelah selesai mengusap sebagian kepala, kemudian dilanjutkan, kita disunahkan untuk mengusap telinga. Jadi telinga ini termasuk sunnah kita usap. Caranya kita masukkan ini jari telunjuknya ke sini, kemudian ini jempolnya kita putar, ya ini seperti ini. Nah, ini sunnahnya diawali dengan kuping sebelah kanan, kemudian kuping sebelah kiri, Nah, ini seperti ini. Nah, ini sampai 3 kali. Jadi sunnahnya sampai 3 kali. Kemudian yang terakhir dari fardunya wudhu adalah kita membasuh kedua kaki. Jadi membasuh kedua kaki ini termasuk fardunya wudhu yang terakhir. Yang wajib ketika membasuh kaki adalah
membasuh dari mulai ujung jari kaki sampai dengan dua mata kaki. Ini harus terbasuh air semuanya, baik itu kulit, rambut, dan juga kuku. Nah, yang penting diperhatikan ketika membasuh kaki adalah ketika pada kaki itu ada kotoran di bawah kuku, atau di kuku sendiri ada cat, atau ada lempitan-lempitan yang ada di kaki, itu harus diperhatikan. Karena ini termasuk bagian yang harus terbasuh air. Adapun sunnahnya ketika membasuh kedua kaki, yang pertama adalah mengawali membasuh kaki sebelah kanan, kemudian baru kaki sebelah kiri. Selanjutnya kita juga disunahkan untuk membasuhnya masing-masing sebanyak 3 kali. Jadi wajibnya 1 kali, kalau sunnahnya sampai 3 kali. Kemudian kita juga disunahkan untuk menyela-nyela jari kaki, baik itu yang jari-jari kaki sebelah kanan dan juga kiri. Kemudian juga disunahkan untuk adalku atau menggosok kaki. Jadi tidak hanya air mengalir saja tapi digosok. Dan berikutnya kita juga disunahkan untuk melebihkan basuhan kaki. Jadi kalau wajibnya tadi sampai 2 mata kaki, maka sunnahnya, sempurnanya itu sampai ke betis atau kempol istilahnya. Jadi tidak hanya sampai mata kaki, tapi kita lebihkan basuhannya sampai betis, baik itu yang sebelah kanan ataupun juga yang sebelah kiri. Nah, setelah selesai membasuh kedua kaki, berarti ini sudah selesai, wudunya sudah sah mulai dari awal hingga akhir. Kemudian setelah wudu, kita disunahkan untuk membaca doa. Caranya kita menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan. Kita baca doa wudhu yang sudah kita kenal. Nah, untuk doa wudhu ini kita bisa pilih mau membaca doa wudhu yang pendek, yang sedang, atau yang panjang. Kalau ingin yang pendek, maka cukup kita membaca doa syahadat. Doanya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang paling pendek. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya barang siapa yang membaca doa setelah wudhu yang tadi seperti tadi ini, maka Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Atau kalau ingin ditambahkan, maka kita bisa menambahkan dengan doa, yakni Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini yang lebih lengkap. Atau kalau ingin lebih lengkap lagi, bisa ditambahkan dengan membaca sholawat Nabi. Jadi urutannya, yang pertama kita baca syahadat seperti tadi, kemudian baca doa, setelah itu baca sholawat Nabi. Nah, setelah membaca doa wudhu, berarti ini sudah lengkap. Kita sudah lengkap mulai dari fardu-fardunya dan juga sunnah-sunnahnya wudhu. Nah, demikianlah penjelasan tentang urutan tata cara wudhu, mulai dari fardu-fardunya dan juga sunnah-sunnahnya. Tentunya yang kami sampaikan ini tidak secara keseluruhannya. Ada sebagian lain dari sunnahnya wudhu yang tidak kami sebutkan. Di antaranya kita disunahkan untuk membaca doa misalnya ketika membasuh tangan, membaca doa ketika membasuh kaki, dan seterusnya. Akan tapi yang kami sebutkan ini insya Allah sudah mencakup baik itu fardu-fardunya dan juga sunnah-sunnahnya. Nah, demikianlah penjelasan tentang urutan tata cara wudhu lengkap mulai dari fardu-fardunya hingga sunnah-sunnahnya. Semoga bisa memberi manfaat dan kita bisa mengamalkannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.